Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat minggu ini Tuhan mengundang kita, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia, untuk kita boleh datang bersekutu di hadirat Tuhan. Karena sungguh kita memerlukan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita boleh sehat, kuat, itu semua karena kasih pertolongan Tuhan. Karena mari pada saat pagi hari ini kita rindu menghampiri Allah kita dengan segenap hati kita. Karena Dialah Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang takkan tergoyahkan. Dia Yesus senantiasa ada buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap, bersandar hanya kepada Dia. Kita sembah Dia. Engkau Allah tetap dalam kehidupan kami Tuhan, dan begitu luar biasa kedahsyatan-Mu bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, takkan tergoyahkan. Engkau Allah kami yang luar biasa dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
kami sembah, yang kami puja, yang kami puji. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami agungkan. Pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap rencana Tuhan yang luar biasa dahsyat bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih kuasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, karena kami boleh merasakan Engkau Allah kami yang luar biasa dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami senantiasa boleh merasakan penyertaan, kebaikan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah satu-satunya. Allah yang layak kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami agungkan, kami puji, kami muliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah menerima segala pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi Bapa, kuasai kami dan urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan hari di tempat ini menjamah setiap kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kalau masih ada kuasa setan iblis yang tidak senang, bahkan mengganggu kami di saat kami datang beribadah kepadamu Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami tengking, kami usir semuanya di dalam nama Yesus. Dan bila kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan hadir di tempat ini, hadir dalam kehidupan kami, hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan luar biasa nyata bagi setiap kehidupan kita. Dan rencana Tuhan ajaib bagi kita. Hati kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Hanya padamu hatiku
setia-Mu pada kami Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tak pergi dari kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah Yesus yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Yesus yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus yang menjadi gunung batu keselamatan kami Tuhan. Dan Engkaulah Yesus pertolongan kami dan perlindungan kami. Karena apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Yesus yang menjadi perisai kehidupan kami. Engkau Yesus Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahwa firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami menjadi pergumulan kami pada saat ini, sebesar apapun menjadi pergumulan kami, beban kami, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang menjadi perisai kami. Engkaulah Yesus jawaban dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sepenuh hati kita, Engkaulah perisai kami Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan di dalam kami Yesus. Amin Tuhan. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan
Ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu. Katakan, karena Engkau Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada saat ini Bapa, sebesar apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan, seberat apapun persoalan yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, bahwa kami mempunyai Allah kami yang takkan tergoyahkan, bahwa kami mempunyai Allah kami yang dahsyat, bahwa kami mempunyai Allah kami yang luar biasa yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Bapa. Karena itu Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Lihatlah setiap hati kami Yesus, lihatlah setiap pergumulan kami, dengarlah setiap doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Yesus satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi perisai kami, Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami, Engkau Allah Yesus yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami Bapa. Karena itu Bapa, kami yakin dan percaya firman-Mu yang sebentar akan kami dengar itu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi jawaban bagi kami, akan menjadi pelajaran yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sekali lagi kuduskan setiap kami Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa yang daripada Engkau. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, berikan kepada kami hati seorang murid yang senantiasa mendengar akan setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin yang sanggup menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan ke-11 tahun 2020. Kalau kita merenungkan kembali, tahun ini memang benar-benar kita melewatinya dengan pergumulan yang begitu besar, yaitu pandemi COVID-19. Bisa dikatakan tahun ini kita tidak banyak beraktivitas, kita dihentikan semua aktivitas kita ditahan di rumah oleh karena virus COVID-19. Dan sebetulnya memang mengkhawatirkan adalah ketika orang
mulai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah pokok utama dalam kehidupan kekristenan. Penting sekali buat kita untuk membangun harapan-harapan di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan buka di dalam surat Roma pasal yang kelima, dari ayat yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang penting sekali untuk kita lebih dalam mempelajarinya. Tidak hanya hari-hari ini saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Mempelajari bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu sangat penting. Pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan kita daya atau dorongan untuk kita bisa melanjutkan terus perjuangan kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang akhirnya menghentikan langkah dia, tidak melangkah, tidak bergerak maju karena kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Orang melakukan apa saja untuk supaya tetap memiliki harapan. Tapi karena dia mengandalkan kekuatan dia sebagai manusia, maka kehilangan pengharapan. Kita menghadapi begitu banyak kenyataan dalam hidup ini. Pada pembukaan tadi saya mengatakan kita sudah berada pada minggu terakhir di bulan 11 tahun 2020. Dan kalau kita merenungkan kembali, kita mengurutkan kembali, kita memiliki kesimpulan yang sama bahwa di tahun ini kita benar-benar berada di titik terendah dalam hidup kita. Itu dialami oleh semua manusia di muka bumi. Karena COVID-19 tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi merambah sampai ke ujung dunia, ke setiap negara-negara yang ada di muka bumi ini. Karena itu dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan yang namanya pengharapan. Pengharapan yang dibutuhkan kita adalah pengharapan seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan tadi. Pengharapan ini adalah pengharapan yang sesungguhnya harus kita miliki dalam hidup ini. Pengharapan ini adalah pengharapan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Orang semua menghadapi masalah dalam hidupnya, menghadapi persoalan dalam hidupnya. Setiap orang hari-hari ini tidak terkecuali menghadapi masalah dalam hidupnya. Di luar COVID-19 kita punya persoalan lain.
masalah pribadi, masalah keluarga atau rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Kita menghadapinya. Ada orang-orang yang mulai kecewa dengan Tuhan. Ya, sebagai manusia mungkin saja dianggap pantas kecewa karena yang dialaminya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari, bahwa masalah yang kita alami dalam hidup kita itu adalah situasi. Masalah itu adalah situasi, satu kondisi, satu keadaan yang pasti dialami oleh setiap insan manusia. Jadi masalah itu adalah situasi. Kita tidak pernah mau menginginkan ada masalah dalam hidup ini. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bermimpi ingin punya masalah. Kalau ada orang yang seperti itu, saya katakan dia hebat. Impiannya adalah supaya dia punya masalah. Oh, itu orang hebat. Tapi saya percaya tidak ada orang yang menginginkan ada masalah. Kita tidak pernah mau menginginkan adanya COVID-19 atau virus corona. Tidak pernah kita mengharapkan itu terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, maka itulah yang dinamakan dengan situasi. Kondisi, keadaan yang tidak bisa ditolak oleh satu manusia manapun. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan satu masalah, itu situasi. Jadi kita jangan terlalu berlarut-larut tenggelam di dalam situasi itu. Masalah adalah situasi. Tetapi pengharapan itu adalah pilihan. Orang membangun harapan di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu bukan keadaan, tapi itu pilihan. Di mana kita harus benar-benar mengambil satu langkah, satu kesimpulan, satu pilihan dalam hidup ini, memilih untuk berharap kepada Tuhan. Masalah boleh datang, kita tidak memilihnya, tapi pengharapan harus kita pilih untuk berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memilih berpengharapan di dalam Tuhan? Memilih berpengharapan di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Apa untungnya bagi kita untuk memilih berharap kepada Tuhan? Ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini kepada kita semua. Yang pertama adalah, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Catat baik-baik. Mengapa kita harus memilih berpengharapan di dalam Tuhan? Jawabannya adalah 1, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dikatakan tadi, mulai ayat yang kedua saya bacakan, dalam Roma pasal 5 tadi. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
garis bawahi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di luar Tuhan itu mengecewakan. Kita berharap kepada pemerintah untuk sesegera mungkin atau lebih cekatan mengurus menangani pandemi ini. Pemerintah sudah bekerja dengan begitu keras. Segala daya, upaya, kemampuan mereka sudah mereka keluarkan semaksimal mungkin. Kalau belum beres-beres juga, ya wong namanya manusia. Setiap manusia ada titik batas kelemahan. Lalu banyak orang kecewa, mulai mencelah pemerintah, mulai mencaci pemerintah, mulai meragukan kemampuan dia tanpa melihat kinerja yang sudah dilakukan selama ini. Kecewa. Pengharapan di luar Tuhan mengecewakan. Dan itu ya normal karena kita manusia. Siapapun kita bisa mengecewakan orang lain, atau siapapun kita bisa merasa kecewa kepada sesama manusia. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat tidak mengecewakan. Yang kedua, mengapa kita harus memilih berpengharapan di dalam Tuhan? Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 kita baca di sana. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Apa itu sau? Ya kita tahulah ya, sau itu jangkar kapal. Ketika kapal berlabuh di pelabuhan, jangkar itu harus dilepaskan supaya dia menahan kapal ini, dan kapal ini tidak dibawa oleh gelombang sampai ke tengah laut. Kita harus melabuhkan sau kita, jangkar kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, supaya kita meskipun mungkin mengalami goncangan, mengalami gelombang badai, tapi kita tidak diombang-ambingkan sehingga membuat kita terbalik, kita terjungkir balik, kita terbawa arus dunia. Karena pengharapan kita dilabuhkan hanya kepada Yesus Kristus. Labuhkan pengharapan kita. Lemparkan pengharapan kita. Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena Dia kuat, Dia berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga, terakhir, kenapa kita harus memilih berpengharapan di dalam Tuhan? Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi saya bacakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus Kristus, yang menjanjikannya setia. Jadi kata kuncinya adalah kita berpengharapan di dalam Tuhan karena Yesus yang menjadi harapan kita adalah setia. Setia menjaga kita, setia memberkati kita, setia melindungi kehidupan kita. Dia setia. Jadi kita harus memilih untuk berpengharapan di dalam Tuhan.
Itu pilihan kita. Sama seperti kita melakukan ibadah online. Ibadah online ini sebetulnya bukan pilihan. Kalau kita mau disuruh memilih, semua orang menginginkan ibadah atau memilih untuk ibadah onsite, langsung datang ke gereja. Online itu bukan menjadi pilihan. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini situasi. Mau tidak mau harus kita jalani. Karena situasinya seperti ini. Kita berada pada kondisi pandemi. Kita belum boleh berkumpul banyak orang. Karena tingkat penularannya bisa tinggi. Bandung meningkat lagi. Ya, meningkat lagi Bandung. Jadi bukan pilihan, ibadah online itu bukan pilihan. Tapi ini situasi, keadaan kita. Dan kita harus melakukan ini. Tetapi mengikuti ibadah secara online, mengikuti ibadah, ambil handphone, buka YouTube, kemudian diklik Gereja Keluarga Tabernakel, ikutin ibadah, itu pilihan. Bapak Ibu harus menentukan pilihan benar-benar, ya saya mau ibadah. Jangan bilang ya situasinya. Di shooting seperti ini itu situasi. Tapi kita di rumah harus memilih, harus benar-benar mengambil sikap untuk beribadah kepada Tuhan. Ada poin yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap berusaha ibadah walaupun dalam keadaan seperti ini. Tuhan memberikan nilai yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Itu pilihan. Sama seperti kita memilih untuk kita nonton ibadah videonya di HP. Tidak hanya nonton, subscribe, like, dan komen di bawah. Di bawah itu ada kolom komentar. Komennya apa? Amin, puji Tuhan, haleluya, saya diberkati Tuhan. Komen. Kemudian bagikan kepada orang lain. Pilihan. Tergantung di kita, itu tergantung di jari kita mau ibadah enggak ya. Jadi memang kita diperhadapkan pada satu pilihan. Mari kita memilih berpengharapan di dalam Tuhan. Kenapa tadi? Karena Dia adalah setia. Bicara tentang kesetiaan, kita lihat di dalam kitab Ratapan. Di dalam kitab Ratapan, saya cari dulu, kita buka di dalam kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 22 dikatakan tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan. Dia setia dalam kehidupan kita. Kita yang kadang-kadang berkesudahan, kadang-kadang habis stok kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu hanya pada situasi saja tertentu. Kalau lagi diberkati kita mengasihi. Kalau lagi tidak diberkati, ya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau lagi hidup nyaman, aman, senang, bahagia, kita mengasihi Tuhan. Kelihatan dari wajahnya, penuh rohani, wajah rohani semua. Tapi kalau penuh dengan masalah, syarat dengan persoalan, muka mulai kayak pepaya gitu ya. Bengkok sana, bengkok sini, cemberut kiri kanan. Kita mulai tidak mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan enggak, Dia tetap setia mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita berhenti mengasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kita. Camkan itu. Tidak hanya sekedar setia. Ayat yang ke-23 dikatakan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Oh, Tuhan tidak hanya setia,
tapi kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Kita mau mengakhiri tahun 2020 ini syarat dengan persoalan, tahun yang mencekam, tahun yang menghentikan banyak sekali aktivitas kita. Bahkan gereja bisa dibilang ya tidak 100% karena Covid-nya mulai bulan 2 ya. Bulan 1 kita Desember sampai bulan 1 masih ketemu di gereja. Bulan 2 akhir mungkin kita sudah mulai online begitu ya, atau bulan 3 awal. Tidak 100%, tapi mungkin 90% kita tidak datang ke gereja. Menghentikan banyak hal. Semua aktivitas rohani terhenti di gereja, di rumah tidak, atau online tidak. Tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu baru tiap pagi dalam hidup kita. Karena itu, mari kita membangun harapan di dalam Tuhan. Mari kita membangun pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan adalah pilihan. Pilihlah pengharapan di dalam Tuhan. Kita mengakhiri 2020, kita akan masuk di 2021. Jangan menyerah. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Terus membangun harapan kepada Tuhan. Karena saya percaya, ingat, saya yakin Tuhan yang setia senantiasa menjagai dan memberkati kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua Bapak Ibu, jemaat Tuhan, khususnya jemaat di gereja keluarga Tabernakel, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita diteguhkan oleh Tuhan. Dibangunkan kembali keyakinan dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena harapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita membangun harapan di dalam Tuhan karena saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena itu mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kita angkat pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sama-sama katakan, Kaulah harapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
wajah-Mu, biarkan nanti musik sama katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu tercurah. datang dari-Mu. Tidak ada yang bisa kami pegang dan andalkan hari-hari. Tanganku, jangan Hanya memegang tangan-Mu, Kaulah memandang wajah-Mu. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Katakan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan Katakan, Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini, Bapa di surga. Tidak ada yang menjadi harapan kami kecuali Engkau Tuhan. Menghadapi situasi gejolak dunia, menghadapi tantangan di era globalisasi ini Tuhan, menghadapi ketakutan kami karena pandemi COVID-19 yang belum selesai juga Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Mungkin masih ada banyak anak Tuhan yang masih hidup dalam ketakutan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, tolong hadir dalam kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup memegang tangan kami, yang sanggup membawa kami Tuhan melewati setiap tahap demi tahap dalam pergumulan hidup kami. Kaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan di gereja keluarga Tabernakel. Sampai hari ini Tuhan, mereka masih setia mengikuti kegiatan ibadah online kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka Bapa. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Berkati kami semua teman-teman pelayan Tuhan yang begitu setia Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah kami tidak sia-sia, karena ada jaminan berkat Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami lebih dahsyat lagi dalam melayani Tuhan. Setiap pemain musik, pemimpin pujian, backing vokal, kami semua Tuhan, biar kami tinggal di dalam satu kesatuan roh Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami percaya Kaulah harapan kami satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami tidak ragu berharap kepada Engkau.
karena kami percaya Kau penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami semua. Karena itu kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan November 2020. Dan segera kita akan memasuki bulan Desember 2020, di mana kita akan sama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, saya mau mengajak kita semua untuk puasa, dan kita akan menutup puasa kita dengan menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Ibu Pendeta Lana Harunia. Dan minggu depan, tanggal 6 Desember 2020, sama-sama kita mengadakan ibadah online kembali, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Minggu depan ini, mari kita menikmati perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudari Peggy Napitupulu yang berulang tahun tanggal 28 November. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.